berbeda, bukan berarti bertentangan ya, tapi temanya berbeda. Baik, kita mulai ya. 3 Yohanes ditulis oleh Yohanes. Gaya bahasa dan bahasanya sama. Keduanya berhubungan dengan 1 Yohanes dan 2 Yohanes, ya. Ditulis oleh seorang penatua untuk jemaat. Kita baca yuk. 3 Yohanes 1 ayat 1. 3 Yohanes 1 ayat 1. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Oke, ini Gayus bukan Gayus yang di KPK ya. Ini Gayus yang berbeda, ini Gayus salah seorang jemaat yang baik. Ya, salah seorang jemaat yang baik yang terpandang gitu ya. Sehingga Yohanes perlu menulis surat untuk Gayus sehubungan dengan masalah jemaat yang ada di sebuah tempat di Asia Kecil saat itu ya. Tanggal penulisan kira-kira sama dengan 2 Yohanes, yaitu sekitar tahun 96 atau lebih. Tema utamanya, kepemimpinan yang tulus atau kepemimpinan yang benar melawan kepemimpinan yang palsu. Kita buka ayat 6, kita baca yuk. 3 Yohanes 1 ayat 6. Ya. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Ya, jadi ada pujian di situ. Mereka ini yang disuruh Yohanes datang ke sebuah jemaat telah memberi kesaksian ya tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu, gitu ya. Melawan kepemimpinan yang palsu. Ya, di ayat 9, ayo dibaca yuk. 3 Yohanes 1 ayat 9, aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Ya, seperti itu ya, ada seseorang yang bernama Diotrephes yang tidak mengakui kepemimpinan Yohanes. Gitu. Surat 3 Yohanes menasihati gereja untuk bertekun dalam iman yang benar, yang mana mereka sudah terima. Pemimpin Kristen sejati akan menganut pada iman itu dan menghormati mereka yang mengajarkan kepada mereka. Jadi jemaat selalu diminta untuk menghormati pemimpinnya yang telah mengajar mereka, gitu ya. Namun masalahnya ada beberapa orang di sana yang mau tampil, ya, yang mau istilahnya menelikung atau membentuk kelompok sendiri, gitu ya. Latar belakangnya, satu dari beberapa gereja di bawah pengawasan Yohanes sedang mengalami sengketa kepemimpinan. Ya, sebuah jemaat di dalam kepemimpinan Yohanes sedang mengalami sengketa kepemimpinan. Ada utusan yang dikirim oleh Yohanes ke jemaat tersebut dan melaporkan, membuktikan bahwa Gayus ini orang baik, penuh cinta, penuh kesetiaan, gitu ya. Dan mendukung pelayanan Yohanes ke jemaat itu. Ya. Surat ini adalah surat balasan kepada Gayus. Jadi Gayus setelah menerima, gitu ya, orang-orangnya Yohanes dan orang-orang yang dibalik,
memberi laporan kepada Yohanes. Nah, Yohanes menulis surat ini untuk melaporkan kembali kepada Gaius. Masalah yang muncul di dalam jemaat ini karena ada seseorang yang bernama Diotrephes. Ya, Diotrephes namanya ya, Diotrephes itu nama ya. Tampaknya dia seseorang uskup lokal atau seseorang yang terkemuka yang bercita-cita menjadi uskup lokal. Diotrephes ini telah menentang keras mereka, menentang mereka dalam arti itu menentang Yohanes dan timnya, gitu ya. Dan memerintah atas gereja. Jadi gereja itu mau dikuasai Diotrephes. Dia menentang Yohanes dan timnya, dia mau menguasai gereja itu menjadi miliknya sendiri, jadi punya agenda sendiri gitu. Diotrephes menentang otoritas kerasulan, ya seperti dibaca tadi di ayat 9, ayo kita baca lagi. 3 Yohanes 1 ayat 9, aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Ya, ingin terkemuka, ingin tampil dengan cara menjelek-jelekan Yohanes, dengan cara menjegal tim pelayanan yang diutus. Ya. Jadi zaman itu Bapak Ibu sudah ada model-model begini. Jadi jangan heran kalau gereja sekarang ya seperti itu, ya seperti ini gitu maksudnya ya. Dia, Diotrephes, menentang otoritas kerasulan Yohanes dan melarang datangnya utusan dari Yohanes. Jadi utusan Yohanes datang, timnya nggak disambut, malah jemaat dihalang-halangi bertemu timnya Yohanes, nggak direken, diacuhkan gitu ya. Yohanes sendiri menilai ada orang lain yang lebih pantas gitu ya. Yohanes sendiri menilai salah seorang dari jemaat namanya Demetrius adalah seorang yang merupakan pelayan yang baik, gitu ya. Ayat 12 kita baca yuk. 3 Yohanes 1 ayat 12 tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Ya. Jadi Yohanes sendiri juga menulis, ya dia membuat pesan kepada jemaat. Iki Diotrephes ini berlaku tidak tepat, ya berlaku jahat. Tapi ada orang lain juga yang berlaku baik, namanya Demetrius. Ya seorang yang merupakan pelayan yang baik, itu di ayat 12 ya. Jadi, garis besarnya, Yohanes menulis ke gereja, ya Yohanes menulis ke gereja Diotrephes, tetapi dia tidak mempercayai Diotrephes, dan lebih mendorong Demetrius untuk maju melalui suratnya. Jadi zaman itu sudah ada Bapak Ibu, dalam sebuah komunitas, yang satu ingin menonjol, yang satu ingin menjadi gembala istilahnya, tetapi dari pusat, gitu ya, istilahnya dari pusat, tanda kutip dari Yohanes, melihat Demetrius ini orang baik. Kelihatannya Yohanes lebih senang kalau Demetrius yang menjadi gembala. Gitu. Ya. Jadi di saat itu urusan organisasi sudah mulai muncul, meskipun organisasi ini bukan organisasi serumit sekarang ya. Organisasi sederhana istilahnya. Pertentangan kepemimpinan sudah dari awal gereja sudah ada. Ada yang berambisi jadi uskup. Uskup ya, uskup di situ atau saya artikan gembala gitu ya. Berasal dari kata episkopos. Episkopos itu artinya uskup. Itu gembala gitu ya, gembala. Ada yang berambisi jadi uskup.
Tetapi menurut Yohanes itu tidak masuk kriteria, ya karena sikapnya jahat. Kita baca ulang ayat 10, 11. Kita baca ulang-ulang ini maksudnya apa? Supaya Anda tahu di sini masalahnya apa, gitu ya. Tadi sudah ayat 10 sudah dibaca, 9 sudah, sekarang 10 dan 11 gitu aja dah, lebih komplit. 9, 10, 11. 3 Yohanes 1 ayat 9 sampai 11. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat tentang Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka, tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Ya, jadi jelas ya. Ada yang berambisi jadi uskup, jadi episkopos, tetapi tidak masuk kriteria karena sikapnya jahat. Jahatnya apa? Ya, tadi kita sudah dengar. Nanti kita semakin simpulkan. Yang penting di sini sudah jelas ya. Ini Yohanes disebut penatua atau gitu ya, presbiteros. Ya. Di tiap kota itu ada yang namanya episkopos. Ini di kota-kota ya, di kota. Episkopos atau uskup. Sama di kota ini, di kota A ini. Dulu seperti ini, di kota B. Dulu belum banyak jemaat, satu kota bisa jadi satu komunitas cuman gitu. Ya, ini sama. Episkopos atau uskup. Jadi uskup ini gembala kota. Gitu ya. Di zaman sekarang karena gereja semakin banyak, bisa jadi uskup gitu ya. Uskup Roma itu paus. Itu membawahi yuridiksi mana-mana gitu ya, membawahi yuridiksi misalnya kota A, kota B, kota C itu ada, ya daerah-daerah, wilayah gitu ya. Jadi Yohanes sebagai penatua, elder yang dituakan gitu ya. Kalau di sinode kita kemungkinan Pak Eras itu penatua, ya, presbiteros. Dan di kota-kota ini itu episkopos, uskup sebetulnya, penilik jemaat, lebih tepatnya begitu. Atau jika misalnya penilik jemaat sedikit gitu ya, episkopos misalnya uskup dibagi wilayah. Uskup Indonesia bagian barat, uskup Indonesia bagian tengah, uskup Indonesia bagian timur, ya. Di bawahnya ada gembala-gembala, ada imam-imam, ya. Kalau enggak uskup Semarang, membawahi paroki mana, gitu. Ya, jadi sudah ada orang yang berniat menjadi gembala, menjadi uskup, gitu ya. Tetapi karena kriterianya jahat, Yohanes tidak setuju, Yohanes tidak sependapat. Ya, karena hal ini bisa menjadi teladan buruk bagi jemaat. Sedangkan ada orang yang lebih baik dan berkualitas. Tetapi orang yang berkualitas ini pasti tidak punya hasrat untuk rebutan posisi. Masalahnya di situ. Masalahnya di situ. Jarang orang baik, orang benar rebutan posisi. Kebanyakan yang rebutan posisi itu orang jahat. Karena ada ambisi.
Sama kalau Anda lihat kan diri jadi DPR, dari DPR, lihat aja aneh-anehnya orang-orang itu ya. Disinilah peran Yohanes sebagai penatua, presbiteros ya, untuk menentukan pemimpin jemaat. Ya. Pemimpin jemaat boleh muncul dari sebuah komunitas. Tetapi alangkah baiknya penatua juga ikut campur tangan, apalagi jika dilihat yang mau naik ke posisi itu adalah orang yang nggak tepat, itu harus intervensi. Seharusnya. Kalau enggak gitu jemaat punya pemimpin yang enggak tepat, yang enggak baik. Gitu. Jadi dari kisah ini jelas, seseorang yang bernama Diotrefes itu, satu, bukan orang baik. Seorang gembala harus seorang yang baik, tidak meleter. Saya bingung, meleter itu bahasa apa ya? Lalu saya cek di bahasa asli ternyata logois, ponerois, tahu ya ponerois? Logois itu firman, logois itu kata-kata. Logois, logos itu kan firman gitu ya, logois kata-kata. Ponerois, poneros itu jahat ya. Fluaron itu kosong. Jadi meleter itu maksudnya kata-kata jahat dan kosong. Seorang gembala jemaat harus seorang yang baik, tidak penuh dengan kata-kata yang jahat dan omong kosong. Itu maksudnya. Kalau ada gembala wis ngedabrus, ya jangan didengar. Kalau ada gembala ngomongnya jahat, memfitnah maksudnya, jahat dan kosong, itu kan berarti fitnah. Jahat dan tidak ada isinya. Itu fitnah kan berarti. Ya. Jadi gembala jemaat harus seorang yang baik, bukan seorang pemfitnah. Atau seorang yang banyak omong dengan banyak bumbu-bumbu. Informasi yang dia terima cuma 10 kata. Tapi dibumbu-bumbui jadi sebuah khotbah. Nah, kan tidak benar. Gitu. Hati-hati sama orang yang seperti ini, sukanya bumbu-bumbu. Itu tidak boleh jadi gembala jemaat. Ya. Yang kedua, Diotrefes ini sukanya memisahkan. Jadi dengan mulut yang dolak-dalik, mulut yang jahat dan omong kosong ini sukanya memisahkan antara jemaat satu dengan jemaat lain atau timnya Yohanes dengan jemaat gitu ya. Jadi sebagai seorang gembala jemaat seharusnya mempersatukan, bukan memisahkan. Jadi harusnya seperti itu. Jadi pada waktu teman-teman utusan Yohanes itu datang, Diotrefes tidak mau terima mereka. Malah Diotrefes melarang orang-orang yang mau menerima saudara-saudara itu. Melarang. Dan ia menyuruh orang-orang itu keluar dari jemaat. Ya. Ngerti maksudnya ya? Ada utusan datang. Dihalang-halangi. Jangan ketemu sama dia. Kalau kamu ketemu dia, kamu tak keluarkan dari jemaat. Gitu lah. Ini kan sudah tidak benar. Nah, orang yang seperti itu, gitu ya, Bapak Ibu, harus ditegesi, istilahnya gitu. Tidak boleh sampai orang ini mempengaruhi jemaat yang lain, tapi nggak mungkin kan diusir keluar dari jemaat, gitu. Repotnya itu, ya. Kecuali kalau memang istilahnya ini mempengaruhi dan membuat semua orang berdosa, gitu ya. Ya akhirnya, gitu ya, hasil rapat jemaat anatema. Saat itu ya. Seseorang berbuat jahat, dikasih tahu 4 mata tidak bisa, dengan saksi dan bukti tetap ngeyel. Ya akhirnya penatua, uskup, gitu, episkopos bisa berunding dengan jemaat untuk dilepas, untuk
diusir keluar dari jemaat. Ada kan ayatnya itu? Kita serahkan pada iblis, itu loh maksudnya. Biar iblis yang memproses. Gitu. Tapi kan kita tidak sampai hati ke sana gitu loh ya. Jadi kadang-kadang repotan. Nah, jadi sebetulnya jemaat yang cerdas harusnya bisa memilah. Oh ini tidak benar ini orang. Ya sudah jangan didengerin. Gitu ya. Jangan didengerin. Dari kisah ini kesimpulan buat kita ya, bahwa seorang gembala harus orang yang baik dan bisa dipercaya, serta mampu merukunkan, mempersatukan jemaat. Ini juga tidak gampang loh. Tidak gampang Yohanes. Seperti itu. Jadi apa yang dialami Yohanes ini, itu berkat buat kita. Kamu nggak usah heran. Sejak semula gereja sudah mengalami yang seperti ini. Gitu. Ya, saya ngomong kisah-kisah di sini nih ya bukan di Jemaat Banyuwangi, pasti jelas. Jemaat ini saya salut, saya bersyukur karena rukun dan kompak. Ya, amin. Ya, rukun dan kompak. Gembala harus memiliki kriteria yang baik. Beberapa seperti yang disebut Rasul Paulus. Kayak tadi kan kisahnya Yohanes. Sekarang ini Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus berkata ya di dalam 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 4. Kita bandingkan sekarang pendapat Paulus. Kalau tadi kan ajaran atau perkataan Yohanes. Sekarang perkataan Paulus seperti apa? Ayo kita baca yuk. 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 4. 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 4. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jelas ya. Kita bandingkan dengan Titus sekarang. Sama, ini tulisan Paulus. Titus 1 ayat 7 sampai 9. Titus 1 ayat 7 sampai 9. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Ya, jelas ya. Jadi seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri. Menahan diri dari apa? Ya segala macam, termasuk omongan yang meleter tadi. Dapat menahan diri dari kata-kata yang berbumbu. Ya. Bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Suka memberi tumpangan ini bukan berarti sembarangan ya. Di salah satu kitab kuno, kitab Dedake, suka memberi tumpangan. Setiap orang, setiap jemaat boleh memberi tumpangan, tetapi ada aturannya, tidak boleh lebih dari 3 hari. Kenapa? Ya supaya tidak istilahnya dipergunakan tidak benar, supaya tidak diperalat, supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, gitu ya. Jadi kalau seorang hamba Tuhan gitu ya, berkunjung di sebuah daerah gitu ya, enggak boleh lebih dari 3 hari. 3 hari selesai gitu ya, ke tempat lain gitu ya. Jadi sangat ditekankan bahwa
hamba Tuhan zaman itu harus gini, tidak boleh memperalat jemaat. Nah itu ada aturannya. Suka memberi tumpangan artinya rela, tetapi jangan memanfaatkan itu. Banyak sebetulnya aturan-aturan di kitab-kitab yang lain yang tidak dikanon gitu ya. Itu juga salah satunya. Cakap mengajar, ya seorang episkopos, seorang uskup atau gembala itu cakap mengajar orang. Bukan peminum, pemabuk maksudnya. Bukan pemarah, melainkan peramah. Pendamai, harus bisa mendamaikan yang bersengketa. Nah ini yang tidak mudah, gitu ya. Ayo kamu damai yuk, jangan marah sama itu. Nanti dituduh nanti, oh kamu belain dia ya, oh ngono. Ngomong yang satu juga, ya udahlah, sudah lewati saja, tidak usah dimasukin hati. Oh kamu belain di sana ya, sama, bingung kan. Tetapi salah satu kriteria gembala pendamai, gitu ya, membawa damai. Bukan hamba uang, jadi gembala itu nggak boleh matre, bukan hamba uang, jadi nggak mungkin gembala minta uang, gitu ya. Proposal atau fokusnya uang, mengejar kekayaan, enggak bisa. Tapi gembala sekarang gimana? Wah, Yesus, gitu ya. Kalau enggak Alphard, kalau enggak Ferrari, enggak enak. Yang dikejar itu, enggak boleh padahal, gitu ya. Seorang kepala keluarga yang baik, jelas ya, seorang kepala keluarga yang baik. Maksudnya bisa memimpin keluarganya, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Itu. Jadi gembala itu enggak mudah Bapak Ibu. Kriteria ini kriteria luar biasa sebetulnya. Gitu ya. Luar biasa sebetulnya. Kok rasanya untuk mencapai 100% terpenuh itu ya sulit. Gitu ya, apalagi di zaman sekarang. Tetapi ya memang itu, karena seorang gembala harus jadi teladan, kan gitu ya. Perjuangannya berat, beratnya di sini. Ya beratnya di sini. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu, kisah yang ada di 3 Yohanes tentang kepemimpinan. Bagaimana menjadi gembala yang seharusnya. Bagaimana sebuah organisasi harus memilih pemimpin. Bagaimana jemaat harus berdamai. Itu 3 Yohanes. Surat ini penting. Tapi setahu saya jarang dibaca. Kenapa? Karena banyak yang tidak masuk kriteria ini. Ya, banyak yang tidak masuk kriteria ini. Kok Pak David mau ngomong ini? Ya tidak apa-apa. Ya supaya sekalian tahu. Supaya Anda semua harus tahu. Gitu ya. Termasuk saya harus tahu. Kan pedang bermata dua. Saya sendiri kan harus lihat ini. Kalau saya banyak menyalahi apa yang difirmankan gitu ya, apa yang ada tertulis di sini, ya sebaiknya saya mundur. Karena tidak pantas memang. Jadi gembala cinta uang, nggak pantas wes. Ya. Jadi gembala omongnya jahat gitu. Banyak bumbu, tidak pantas wes gitu ya. Kadang-kadang harus hati-hati berbicara. Jadi itu Bapak Ibu surat 3 Yohanes, surat terakhir dari Rasul Yohanes. Nah, kesimpulan pemikiran Yohanes, ini saya tambahkan ya, ini sebenarnya sudah selesai, cuman saya mau tambahkan. Kesimpulan pemikiran Yohanes secara biblika, Yohanes dipengaruhi situasi saat itu, di mana pemerintahan Kaisar Roma akhir abad pertama atau awal abad kedua berpusat di Roma yang memerintah atas kerajaan-kerajaan seluruh Eropa, Asia Tengah, gitu ya, Asia Barat Tengah, dan sampai Afrika. Jadi suasana tulisan-tulisan Yohanes mulai dari Wahyu, mulai dari Wahyu, Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes, latar belakangnya pemerintahan Roma. Latar belakangnya
apa yang terjadi dalam wilayah itu, ya. Bait Allah sudah tidak ada lagi, Yerusalem sudah rata dengan tanah, orang-orang Yahudi sudah banyak meninggalkan Yudea. Itu latar belakangnya. Jadi dalam sikon ini, ya jelas tekanan kekaisaran Roma dan pengaruh budaya Yunani Romawi, gitu ya, itu merajalela. Termasuk ajaran Gnostis, tidak percaya konsep bapak dan anak, dan kasih, ya, dan kasih tidak ada, ya, tidak ada dan tidak ada kasih, gitu ya, dan tidak ada kasih. Orang semakin egois dengan memuaskan diri sendiri. Jadi dalam surat-surat Yohanes tidak menjelaskan. Yang pertama, kristologi. Yang kedua, kasih yang harus diaplikatifkan. Gitu ya. Yang pertama, kristologi. Yohanes mengajarkan Kristus yang disalib dan bangkit. Yohanes menjelaskan tentang pribadinya. Ya, Yesus anak Allah yang kekal, datang dalam daging. Ya, di dalam Injilnya dikatakan, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi pemberitaan Yohanes itu kristologi. Jadi jangan ngomong Alkitab itu bukan doktrin. Ini baru menurut Yohanes. Kristologi menurut Yohanes. Alkitab ini doktrin, Bapak Ibu. Jadi jangan ngomong doktrin tidak penting. Yang dibahas di Injil Yohanes itu doktrin. Gitu ya. Kita baca yuk, Yohanes 20 ayat 31. Yohanes 20 ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya. Kalau orang cuma baca satu ayat gitu ya, dibahas satu ayat, enggak ketahuan ini kitab apa. Tetapi kalau kita baca utuh Injil Yohanes, itu kitab apa? Kitab doktrin kristologi. Menurut Yohanes. Jadi jangan ngomong doktrin tidak penting. Penting. Karena Injil Yohanes ini bicara tentang doktrin siapa Yesus, gitu ya. Injil ini kurang mengemukakan ajaran etika. Nah jelas ya, di Injil Yohanes jarang ngomong etika, jarang ngomong moral. Harus begini, harus begitu, jarang kan? Tetapi Yohanes menjelaskan siapa Kristus. Ya. Injil Yohanes ini tidak sebanyak Injil sinopsis etikanya, lebih banyak Injil sinopsis. Yohanes lebih menjelaskan Yesus yang mengajar, menjelaskan pada murid-muridnya. Pasal 12 sampai 17 itu kepada murid-murid semua. Jadi bentuknya pemuritan. Banyak orang Kristen berpikir Yesus cuma mengabarkan Injil keliling. Percayalah padaku gitu. Enggak sebetulnya. Hidup Yesus itu lebih banyak mengajar 12 murid, 70 murid gitu ya. Memang ada penginjilannya supaya orang Yahudi lebih banyak percaya, tetapi hari-harinya lebih banyak mengajar di kelas sendiri, 12 murid gitu ya. Jika Injil sinopsis menjelaskan Yesus yang jika Injil sinopsis, tahu ya Injil sinopsis, Matius, Markus, Lukas, menjelaskan Yesus yang lahiriah, somatika atau sisi manusianya, maka Injil Yohanes menjelaskan sisi rohaninya, pneumatikon atau keilahiannya. Sehingga Injil ini tampak mistis atau misterius. Gitu ya. Jadi apa yang disampaikan Yohanes, pemikiran Yohanes di kitab-kitabnya mulai kitab Wahyu itu kristologi sebagian, meskipun sebagian pastoral untuk menguatkan jemaat, gitu ya. Bukan kitab nubuat, nubuat ada, tapi sebetulnya bukan itu fokusnya. Fokusnya Wahyu itu menguatkan jemaat sebagai pastoral dan doktrin kristologi. Injil Yohanes itu
doktrin kristologi dan sedikit etika. Ya. 1 Yohanes itu pendalaman kekristenan, pendalaman seseorang yang beriman kepada Kristus. 2 Yohanes juga. Baru 3 Yohanes yang ngomong soal kepemimpinan. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Tekanan yang kedua dalam ajaran Yohanes adalah tindakan atau perbuatan kasih kepada sesama. Jadi selain kristologi, urutan kedua adalah kasih. Ya. Etika, kasih. Bagaimana orang mengasihi, itu ada. Tetapi ini urutan kedua, yang pertama kristologi, doktrin, yang kedua baru kasih. Gitu ya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini kata-kata luar biasa dari Yohanes. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan kasih. Jadi tekanan Yohanes sama seperti tekanan gurunya, dikasih. Bukan di liturgi. Bukan di liturgi, dikasih. Ya. Ada kualitas baru yang disampaikan Tuhan Yesus. Itu juga yang disampaikan Yohanes. Ya, kualitas kasih beda sama yang lama. Kasihlah sesamamu. Ajaran Yohanes, ajaran Yesus sama. Kasihlah musuhmu. Gitu ya. Memberi sedekah itu hal-hal umum. Seperti ajaran Yesus ya yang ditulis di dalam Injilnya. Kasihlah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Kualitasnya naik. Ya. Gak seperti orang Yahudi, tapi kasihlah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Nah, itu tekanan-tekanan Yohanes. Setiap orang yang tidak hidup seperti ini berarti belum memiliki bapa maupun anak. Jadi tekanan kasih ini ada di dalam surat Injil Yohanes 1 dan 2 Yohanes. Kalau kamu merasa memiliki bapa dan anak, itu tidak terlihat dari ucapan-ucapanmu saja. Tetapi harus tampak dari kasihmu. Seperti bapa mengasihi anak, seperti anak mengasihi bapa, demikianlah kamu harus hidup. Jadi kasih. Jadi ajaran Paulus, pusat pemikiran, Yohanes. Jadi pusat atau kesimpulan pemikiran Yohanes adalah 1, kristologi, 2, kasih. Itu Bapak Ibu. Ajaran yang tidak terstandar seperti ini atau berstandar seperti ini berarti bukan kekristenan yang benar. Yohanes jelas memperingatkan kita agar tidak bersekutu dengan orang-orang yang ajarnya tidak mempraktekkan kasih yang seperti ini. Ingat tadi, latar belakangnya adalah aniaya pemerintah Roma dan pengaruh Gnostik, di mana mereka menekankan memuaskan diri sendiri, tidak ada kasih. Jadi itu Bapak Ibu, apa yang bisa saya sampaikan tentang pemikiran Yohanes ya secara biblika. Udah selesai. Kita sudah belajar Wahyu, kita belajar Injil Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes. Jadi udah selesai. Ya, tinggal eksegesisnya surat Yohanes memang belum. Nanti kita pelajari ayat per ayatnya. Tetapi garis besarnya ini. Ya, garis besarnya ini. Jadi setiap surat Bapak Ibu Anda harus pahami ada latar belakangnya. Jangan langsung comot buat kita, tidak. Ini kasusnya, gitu ya. Ini masalahnya, ini peristiwanya zaman dulu, gitu ya. Dari sini kita harus paham, ambil hikmahnya dan kita kenakan. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan saya